Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jamaah sekalian, jamaah majelis ta'lim Musala Asy-Syifa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat yang besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang semestinya pengajian kita akan adakan malam Rebo ya. Dikarenakan suatu hal ya, karena besok saya akan berangkat melaksanakan ibadah umrah ya, oleh karenanya ya permohonan dari Pak Permadi dimajukan menjadi malam Selasa ya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan menjadi catatan kebaikan kita yang Allah akan tunjukkan saat kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita masih membahas tentang ya furud al-wudu, rukun daripada wudu ya. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah membahas baru 3 ya yang menjadi rukun wudu. Yang pertama adalah apa? Niat ya. Yang kedua apa? Ghuslul wajh ya, membasuh muka. Dan yang ketiga apa? Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini ya, membasuh kedua tangan sampai siku ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada rukun wudu yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Warabi' mashu ba'dur ra'si min zakarin aw unsa aw khunsiyun aw mashi ba'du sya'rin fi haddir ra'si wala tata'ayyan al-yad lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha walau ghasala ra'sahu
badal mashiha jaza walau wada'a yadahu al-mablula wa lam yuharrikuha jaza. Wal khamis ghuslur rijlaini ilal ka'bayn in lam yakun al-mutawaddi la bis labisan lil khuffaini fa in kana labisuhuma wajaba alaihi mas'ul khuffaini au ghuslir rijlaini wa yajibu ghuslima alaihima min sya'rin wa sil'atin wa asba'a zaidah kama sabaqa fil yadaini wasadisu at-tartib fil wudu alama ayyul wajhi alladzi zakarnahu. Rukun yang keempat yang menjadi rukun wudu adalah mashu ba'dir ra'si. Mashu ba'dir ra'si. Membasuh sebagian kepala. Jadi orang selama ini bilang membasuh rambut. Padahal bukan rambut yang dibasuh kepala kita, Tapi di pale itu ada rambut, makanya dijadikan sebagai satu alasan yang kita basuh adalah rambut, karena rambut adanya di pala Jadi yang dibasuh itu adalah hanya ba'dur ra'si, bukan semua, Tuh, kenapa? Karena di pala ini banyak anggota yang akan menjadi anggota wudu. Seperti kemarin tuh, muka adanya di mana tuh? Kan di pala juga. Itu. Nah, itu tersendiri. Kalau dibilang mashu jami'ir ra'si, nah itu berarti termasuk muka. Tapi dikatakan di sini, tuh mashu ba'dir ra'si, yaitu membasuh sebagian kepala kita. Enggak boleh atau tidak semua kepala yang harus kita basuh, Min zakarin au unsa, baik itu dari jenis laki-laki ataupun perempuan, au khunsun ataupun bencong atau banci, Jadi yang namanya rukun wudu itu, mau laki atau perempuan, mau dia banci, yang namanya ngebasuh kepala itu hukumnya wajib, rukun. Itu dia anak perempuan tuh nggak harus dibasahin kepalanya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena membasuh sebagian kepala itu hukumnya wajib. Kalau tidak dikerjakan berarti wudunya tidak sah. Itu. Au mashi ba'di sya'rin fi haddir ra'si, atau bisa juga dikatakan seseorang itu mengusap ba'du sya'ri, sebagian rambut. Tuh, tadi karena rambut atau di pala ini ada rambut, maka dengan seseorang membasuh atau mengusap rambut, maka dia sudah termasuk dikategorikan orang itu sudah membasuh kepalanya, wala tata'ayyan al-yad lil masjid, Jadi tidak ada tata'ayyan, itu maksudnya ketentuan, atau batasan al-yad lil masjid, tangan itu harus membasuh bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha, hukumnya boleh dengan secara langsung atau tidak langsung, walau ghasala ra'sahu badal mashiha, seandainya dia mencuci sebagian kepalanya aja, terus sebagai ganti dari dia mengusap. Contohnya kepalanya tuh diiniin di keran, digini gitu. Nah, itu udah boleh, boleh, karena judulnya adalah ngusap,
Ya, kalau muka tadi kan membasuh. Ya. Nah, beda antara membasuh dengan mengusap. Ya, kalau ngusap kan bisa langsung atau enggak bisa tinggal atau tidak langsung. Makanya di sini muallif mengatakan kalau engkau ya tuh menaruh pala engkau di atas air ya, kemudian kata ini, nah itu sudah termasuk apa? Kamu sudah membasuh pala. Ya, tuh. Kayak apa tuh? Kayak apa sih binatang apa tuh kalau ya basahin palanya tuh? Burung lah. Ya, tuh. Walau wada'a yadahu al-mablulah walau yuharrikuha jaza. Ya, atau seandainya tangan kita basahin nih, ya, dengan air wudu. Setelah kita basahin, kita usap aja nih pala gini, itu udah sah. Ya. Boleh hukumnya. Ya, ambil air, sat. Karena Imam Syafi'i mengatakan, ya, basuh kepala itu paling dikit berapa? 3 helai rambut. Ya, apalagi basuh gini berarti udah berapa helai rambut itu? Ya, 3 helai rambut aja yang kuusap sudah bisa mewakili, ya, apalagi ya lebih dari itu tuh. Ya, palanya ditaruhin di bawah keran atau maaf kita ambil gayung, pala kita gini tuh. Siramin. Ya, tuh, pakai keran atau apa tuh? Air, tangan kita celupin, habis itu kita usapin, nah, itu udah boleh juga. Ya, jadi nggak ada ketentuan harus dengan tangan secara langsung. Ya, jadi pakai alat juga boleh. Ya, tuh. Itu yang keberapa? Yang keempat yang menjadi rukun wudu. Ya, tuh. Nah, selanjutnya wal khamis yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Ya, membasuh atau mencuci kedua kaki minimal sampai mana? Al ka'bain, 2 mata kaki. Ya, mata kaki kita ada berapa? 4. Kanan 2, kiri 2 jadi 4. Ya kan? Mata kaki ada berapa? 4. 2. Ya. Kanan 2, kiri 2. Kalau mata kita ada berapa mata? Mata ada berapa? 2. Benar itu. Ya. Kalau mata kaki ada 4. Ya. Mata hati? Mata hati ada berapa? 1. Ya. Iya. Mata hati ada 1, mata ini ada 2, mata kaki ada 4. Mata kucing? Ada berapa mata kucing? 2. Ya. Baik. Jadi minimal ya seorang yang berwudu ini dia harus membasuh atau mencuci kakinya itu sampai 2 mata kaki. Ya, jadi apa? Ini mata kaki kita nih paling enggak di atas mata kaki ini itu minimal. Ya, tapi kebanyakan kita biasanya lebih atau kurang? Lebih. Ya, kadang sampai ke betis, kadang sampai ke dengkul. Ya kan, biar adem. Ya, boleh gak? Ya, nggak boleh juga kelebihan. Ya, nggak boleh juga kelebihan sampai lagi sampai ke ini ke selangkangan gitu. Ya, jangan juga. Ya, itu namanya apa tuh? Israf. Ya, berlebihan ya dalam menggunakan air. Ya, mentang-mentang air banyak ya diangkat semuanya nih sampai sarung-sarung itu. Ya, sampai ke kelangkangan itu. Ya, jangan itu. Ya, kenapa? Karena minimal kita sampai di atas mata kaki, maksimal mungkin taruhlah 2-3 cm di atas mata kaki. Ya, itu. Jangan terlalu berlebihan sampai ke dengkul, apalagi sampai kemana nih? Ke paha. Ya, jangan. Apalagi kalau istilahnya orang dulu tuh, orang dulu kan apa itu? Kalau wudhu pakai kolom yang gede aja gitu kan. Ya kan? Itu kadang dicelubinnya kaki itu. Ya dicelupin rot gitu sampai apa deh sampai ke dengkul. Ya kan? Ya Pak ya, orang dulu kolomnya gede-gede ya. Orang sekarang nggak ada punya kolom gede. Dulu musola tuh masjid kan dekat rumahnya tadinya musola tuh. Ya. Tuh kalau wudhu pakai kolom ada di sini kolomnya panjang gitu tuh. Ya, dia sambil dia di atas kolom habis wudhu mau wudhu ceburin aja tuh kakinya tuh gitu. Ya. Atau waktu membasuh kepala paling celupin ke dalam air. Ya, apalagi bulan puasa enak banget itu. Ya kan? Tuh. Baik.
In lam yakun al mutawaddi labisan lil khuffain. Ya, seandainya seorang yang melaksanakan wudhu itu tidak memakai khuf atau sepatu dari kulit. Ya, tuh. Jadi kalau dia nggak pakai sepatu dari kulit, ini kaki wajib dibasuh. Ya, wajib. Ya, kecuali kalau dia apa? Pakai khuf tadi ini. Ya, pakai khuffain itu sepatu yang terbuat dari kulit tuh. Ya, artinya Pak, nanti ada caranya. Jadi seseorang boleh dia cukup mengusap khuffain itu sebelum dia pakai khuf itu dia sudah berwudu. Ya. Jadi nggak boleh kalau dia belum wudu tahu-tahu udah pakai khuf saat dia wudu nggak dibuka tuh sepatunya. Ya, dia harus wudhu dulu sebelum pakai khuf tuh. Ya, kalau udah wudhu sebelumnya, nanti untuk wudhu yang berikutnya, seandainya dia batal, dia nggak perlu apa membuka sepatu atau kaos kaki yang terbuat dari kulit tadi. Ya, tuh. Nah, bagaimana kalau dia pakai khuf? Fa in kana labisuhuma, tuh, seandainya kedua kaki itu pakai khuf, ya, wajib alaihi masul khuffain, maka wajib dia membasuh apa? Itu sepatu atau kaos kaki yang terbuat dari kulit tadi itu. Enggak perlu dia nyopotin. Ya, cukup diusapin aja deh. Ya, itu sepatunya deh. Ya, tuh. Makanya kan Pak, ini nih yang namanya mata kaki ini sebagai penentu juga Pak. Ya, penentu orang laki contohnya saat lagi berihram, ya akan melaksanakan umroh. Ya, dia udah niat umroh. Itu kalau pakai sepatu sampai ketutup mata kaki boleh gak? Gak boleh. Ya, dilarang. Kenapa? Karena itu akan ya terkena denda yang namanya dam. Ya, kita boleh pakai sendal atau sepatu yang penting nggak nutupin apa? Mata kaki. Ya, tapi kalau nutupin mata kaki, nah ini yang nggak boleh. Ya, tuh. Nah, ini juga saat kita berwudu, ya, batas yang paling ya rendah tuh yaitu sampai mata kaki. Ya, kalau memang dia nggak pakai khuf tadi itu. Tapi kalau dia pakai khuf, cukup dia apa? Mengusap khufnya itu saja, nggak perlu dia ngapain? Dia harus membuka sepatu atau kaos kaki dari kulit tadi itu. Ya, baik. Au ghuslur rijlaini, ya, atau dia mencuci kedua kakinya, wa yajibu ghusli ma alaihima, ya, itu. Dan dia juga apa? Wajib membasuh ma ya alaihima, ya, dari sepatu yang apa? Yang dia pakai tadi itu, ya, tuh. Wasil atin wa asbazaidah, ya, atau juga seandainya dia ya membasuhnya itu dalam keadaan kakinya nggak pakai hub kayak kemarin nih Pak, seandainya dia punya jari lebih, ya, ada nggak orang jari kakinya ada 6, ada nggak? Ada kan? Ada. Itu jari yang keenam juga harus diapain? Dibasuh. Ya, kemarin tuh waktu kita bahas tentang rukun yang kedua, yang ketiga, basuh kedua tangan, itu kan orang punya jari tangan ada yang 6, ada nggak? Ada, harus diapain? Tetap harus dibasuh. Ya, jangan bilang kan jari biasanya 5, yang 5-nya yang atau jangan, ya jangan, nggak boleh. Tetap yang keenam tuh jari adanya di mana harus diapain? Dibasuh juga, ya, baik di tangan ataupun di kaki, ya, nggak boleh kita anggap apa? Kita anggap ya apa namanya yang lebih nggak perlu dibahas, nggak boleh, ya. Nah, itu yang keberapa? Yang kelima, ya. Nah, sekarang wasadis yang keenam at-tartib. Ya, tuh. Apa sih artinya tertib? Berurutan. Ya, kita wudhu habis kumur langsung basuh kaki, boleh gak? Nggak boleh. Ya, aku mulai dari yang belakangan kaki dulu, habis itu pale, habis itu tangan, habis itu muka, habis itu apa? Umur kan gitu. Boleh gak? Nggak boleh. Harus berurutan. Itu namanya tertib. Ya, kalau nggak tertib berarti rukunnya kurang. Ya, nah kalau kurang berarti apa? Ya? Wudhunya nggak sah. Ya, tuh nggak boleh. Harus secara berurutan. Ya.
Alama ayyil wajhi alladzi dzakarnahu. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan dan disebutkan. Ya. Falau nasiyat tertib. Ya, lam yakfi. Tuh, seandainya dia lupa. Ya, enggak berurutan. Namanya orang lupa. Ya, lupa kan enggak disengaja, ya kan? Ya, kalau lupa enggak disengaja boleh enggak? Ya, boleh. Orang lupa mau diapain? Al insan mahalul khata wan nisyan. Kadang ada orang kan maaf ya, udah mulai pikun. Ya kan? Orang pikun, Pak, jangankan suruh wudu, salat aja udah kagak bener. Ya kan? Salat Isya 8 rakaat. Contohnya orang pikun, ya. Ada dulu pernah saya, maaf ya, seorang ustadz itu udah sakit-sakitan, udah agak punya sakit, pikun lah gitu. Disuruh jadi imam sholat apa? Jenazah. Ya, takbirnya aja 12 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang pada bingung. Oh, takbir banyak banget katanya. Saya bilang jangan salahin ustadznya. Yang salah yang nyuruh. Iya, ini kan ustadz kita udah uzur sebenarnya. Artinya dia datang aja juga udah bagus. Ya, paling enggak suruh doa lah nggak apa-apa. Disuruh imam. Ya, nah, jadi kacau. Ya, sholat jenazah kayak orang sholat id 9 kali takbir. Ya kan? Nah itu kan apa? Ya, berlebihan. Nah, itu kalau dia memang nggak tahu, dia sih nggak dosa. Ya, karena orang udah uzur. Ya, gitu. Nah kita juga apa? Sholat maghrib 4 rakaat boleh ya? Boleh nggak maghrib 4 rakaat? Kalau lupa nggak apa-apa. Jadi kan lagi ngomong lagi lupa judulnya. Ya, itu. Subuh 4 rakaat boleh nggak? Boleh orang lupa. Ya, kecuali nggak lupa, beda lagi. Ya, beda halnya lupa karena ngelamun. Ya, sholat ngelamun mikirin utang. Ya. Subuh tadinya 2 jadi 3 dibikin. Sholat subuh ada tahiyat awal. Ya. Tuh, kalau gitu nggak boleh namanya itu apa tuh? Sahun itu, lalai namanya. Ya, itu lalai. Ya, orang kita sehat kok, sadar masa sholat subuh 3 rakaat dari mana judulnya? Ya, sholat subuh ada tahiyat awal masa. Kenapa? Iya, kalau benar-benar lupa memang ngeblank itu nggak apa-apa. Begitu ya. Ada yang begitu, ada memang. Yang penting jangan tiap hari betul. Ya. Kalau kadang-kadang nggak apa-apa dah. Nah, namanya orang udah umuran kan. Kadang banyak pikirannya bercabang. Ya, kan mikirin yang mikirin yang ini gitu kan. Ya, itu biasa dah tuh, ya, nggak jadi masalah, ya. Nah, selesai tertib ya. Nah, sekarang tentang apa? Sunanuhu. Ya, sunnah wudu, ya. Apa itu sunnah wudu? Ya, sunnah wudu itu ya asyarah asya. Ada 10. Ya, kalau tadi kan rukun. Rukun itu sesuatu yang mesti, harus, tidak boleh tidak. Nah, ini ada sunnah nih. Ya, sunnah dikerjakan ya dapat pahala, nggak dikerjakan juga nggak dosa. Artinya dikerjakan wudunya jadi sempurna, nggak dikerjakan juga wudunya jadi sah. Ya, karena sunnah gitu. Nah, apa yang menjadi sunnah ada 10. Ya, wa fi ba'di al-matan asyara kisal, ya. Yang pertama apa? At-tasmiyah. Ya, tuh. Sunnah wudu yang pertama adalah at-tasmiyah. Apa itu? Membaca bismillah. Ya, di sini katakan awwalu wa aqalluha bismillahi. Ya, kita baca tuh saat kita nyuci tangan kita tuh di bawah keran, kita baca bismillah itu paling rendah atau paling ya ringan. Nah, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim boleh gak? Boleh. Ya, bismillah aja boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim boleh banget. Ya, tuh. Yang paling pendek adalah bismillah saja. Ya, tuh. Fa in taraka at-tasmiyah awwaluhu
ata biha fi asna'ihi. Tuh. Ya, kalau dia lupa baca bismillah di awal, nah tetap dia baca saat dia ingat. Ya. Iya, gue belum baca bismillah. Ingat lagi basuh muka. Baca bismillah waktu kita basuh muka kita. Ya, tuh. Tuh, baru ingat waktu membasuh kaki, cuci kaki. Baca gak bismillah? Tetap kita baca. Ya, ini bukan wudhu saja, Pak. Kita makan juga, Pak. Ya, makan kayak enak, ada lagi enak makan, makanan enak, lupa baca bismillah. Ya, udah 3 piring, oh iya gue belum baca bismillah tadi. Ya, baca aja bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruh. Ya, saking girangnya makanan enak semua. Ya, lupa baca doa ada tuh. Ya, tuh. Nah, kalau kita wudhu, ya, kita lupa, ya. Nah, kita ingatnya saat lagi membasuh anggota yang rukun, baca saat itu aja. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, ya, atau bismillahi, ya, tuh. Fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Ya, tapi kalau udah selesai wudu enggak perlu kita baca bismillah. Ya, udah selesai wudu baca bismillah lagi. Ya, tuh. Kalau itu baca ya, bismillah sebelum kita baca doa. Ya kan? Kan Nabi bilang, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Ya, setiap pekerjaan atau amal yang tidak diawali dengan membaca bismillah fa huwa aqta. Ya, itu apa? Aqta. Aqta ini bukan enggak sah. Artinya pahalanya ya agak berkurang. Ya, itu. Artinya enggak sempurna. Sah sih sah. Ya, tapi enggak sempurna tuh wudunya, ya. Jadi harus dibedain, Pak, ya. Kalau kita ingat masih dalam keadaan kita wudu, kita baca tetap, ya. Tapi kalau kita ingat sudah selesai, jangan diulang lagi. Cukup, nggak usah dibaca bismillah lagi. Ya, tuh. Ini kata pengarang di kitab ini, ya. Wa ghuslul kafain. Ya. Tuh. Ghuslul kafain. Mana kafain ini? Ya, mencuci dua telapak tangan kita ini, ya. Tadi itu air cuci dulu, ya. Terus lain tuh. Kan kita kan nggak tahu nih. Ya, waktu kita sebelum wudu kita megang apaan? Ya. Iya, kadang megang najis. Apalagi sekarang kan zaman udah canggih, Pak. Sekarang di mana musola, di mana masjid itu ada sabunnya lagi. Ya, kita jadi tambah yakin lagi tuh. Ya, jangan dari mana-mana wudu langsung ngambil air pakai tangan lu masukin ke mulut aja tahu-tahu. Ya, itu tangan bekas apaan? Ya, ntar kita ada bakteri atau kuman yang nempel tangan kita. Ya, habis megang kotor, habis megang bangkai. Nah, itu salah. Makanya sunahnya diapain? Cuci dulu nih kedua telapak tangan kita. Ya, itu. Maka dikatakan cuci kedua telapak tangannya itu ilal qu'in. Ya, tuh. Sampai kedua apa nih? Pergelangan. Ya, pergelangan tangan kita tuh. Cuci. Ya, pakai air. Ya, karena apalagi sekarang air banyak. Ya, nah itu kita apain? Kita praktekin. Kapan itu dilakukan? Mencuci kedua telapak tangan qablal madmadah. Sebelum kita berkumur. Ya. Tadi saya bilang tangan belum dicuci, main masukin air ke dalam mulut padahal tangannya belepotan najis. Akhirnya itu najis masuk ke mana? Ke mulut kita. Ada bakteri, ada kuman, iya kan? Tuh. Makanya kita cuci tangan dulu lah, ya, sebelum kita berkumur. Nah, ini hikmahnya, Pak, ya. Wa yaksiluhuma salasan an turaddad fi tahrihima. Tuh, ya. Wa yaksiluhuma salasan, ya, dicucinya itu 3 kali. Tuh. Ya, tuh. Ya, 3 kali itu. Qabla idkhalima al-ina, sebelum dimasukin ke dalam apa? Dalam bejana. Ya. Nah, kalau kita pengen wudu airnya banyak, ya kan? 2 kula atau 10 kurang. Kita dari mana-mana menceburin aja tangan kita itu. Ya, padahal tangan kita ada najis. Akhirnya airnya dikena apa tuh? Kena najis. Jadi berubah tuh. Air mutan najis, air yang terkena najis. Makanya sebelum kita ceburin tangan kita untuk kita berwudu, kalau emang pengen kita kobok, ya, cuci dulu tuh telapak tangan kita sampai 3
3 kali. Apalagi sekarang ada yang namanya tadi saya bilang ada sabun khusus pencuci tangan. Ya, tuh. Sekarang mah apa namanya tuh? Nggak ada yang susah dah. Ya, air udah banyak di mana-mana juga bisa kita ya wudhu dengan sesempurna mungkin. Ya, tuh. Al-mustamal ala ya ma'ul al-qullataini. Ya, tuh. Yang digunakan atau mencakup airnya itu lebih dari apa? Ya, dua kula. Karena kalau kita pengen wudhu dengan cara dikobok, Pak, ya, itu syarat salah satunya airnya itu harus lebih dari 2 kula. Ya, 2 kula itu ukurannya berapa tuh? Ya, 270 liter air. Ya, kalau hitungan pakai rutel itu ya, rutel itu berarti 5 rutel, 5 kantong yang terbuat dari kulit. Ya, satu kantong itu isinya 100 liter. Satu kantong. Ya, tuh. Nah, itu kalau dihitung sampai 5 kantong setengah. Ya, tuh. Makanya ini kalau airnya lebih dari 2 kula, boleh kita wudhu dengan apa? Menceburkan tangan kita atau kobok, ya. Nah, tapi ya kalau tuh fa in lam yaksilhuma kurihalahu ghamsihima fil ina. Ya, nah kalau tuh dia kita langsung menceburkan tangan kita aja ke dalam bejana tadi atau ke dalam bak atau ember tadi aja tuh itu hukumnya makruh kalau memang tuh airnya ada 2 kula lebih ya. Tapi kalau kurang 2 kula ya udah harus apa tuh? Harus dia ya katakan kalau air itu sudah terkena najis ya. Tuh. Baik. Yang selanjutnya ya wal madmadah. Sunnahnya ini berkumur ya. Jadi kumur itu hukumnya sunnah ya menurut mazhab Imam Syafi'i ya, bukan wajib. Ya, kenapa sih kita disuruh berkumur, Pak? Ya, sunnah. Ya karena kalau kita habis makan, kita nggak kumur sebelum wudhu loh, nanti waktu sholat tuh kita ngomong tuh bekas-bekas makanan keluar biasanya. Kan gitu Pak ya? Ya, lagi baca Bismillahirrahmanirrahim keluar nasi, sayang bocorin aja, batal nggak sholatnya? Batal nggak wudhunya? Wudhunya nggak batal, yang batal sholatnya. Ya, emang makan nasi batal wudhu? Kagak. Ya, Pak, kita lagi sholat, ya. Kemudian kita apa tuh? Makan, ya. Lagi sholat makan, makan permen atau ngerokok, batal gak wudhunya? Enggak. Yang batal apanya? Ya, batal sholat belum tentu batal wudhu, tapi batal wudhu udah pasti batal sholat. Ya, tuh. Orang kentut yang batal wudhunya apa sholatnya? Lagi sholat kentut, gitu yang batal apa sih? Hah? Lagi rukuk keluar gitu. Ya. Hah? Ya kan? Yang batal wudhunya dulu. Kalau wudhu batal otomatis sholatnya batal juga. Tapi kalau lagi sholat ada temannya datang, mau permen nggak? Mau nggak dimasukin. Ya. Yang batal apanya tuh? Sholatnya, wudhunya kagak batal. Ya. Atau lagi sholat dikasih minum, dibawa itu susu ultra. Lu mau susu ultra coklat gak mau? Nih, dinyedot. Batal gak? Batal sholatnya, wudhunya kagak batal. Tujuan daripada madmadah atau berkumur itu untuk membersihkan atau membuangkan sisa makanan yang ada di mulut kita. Ya, tuh. Kalau biasanya Pak tadi saya bilang kalau ada sisa makanan tuh, ya kita nggak kumur, kita lagi baca bismillah biasanya pada berkeluaran itu. Ya, entah itu nasi kayak, entah itu bawang, entah itu cabai kan. Kadang kala tuh kita bilang, ya keluar nasinya sayang gue telan aja. Batal gak sholatnya? Batal. Ya, nah lagi sholat makan nasi, ya nggak boleh. Ya, nasinya mau sepiring kek, mau ya 2 nasi kek, ya nggak boleh.
Ya, tuh. Nah, kalau gitu makanya kita disuruh ngapain? Berkumur terlebih dahulu, ya. Tuh. Kemudian, ya, wal istinsyaq. Ya, tuh. Ba'dal madmadah. Apa itu istinsyaq? Istinsyaq artinya memasukkan air ke dalam hidung. Ya, ini kita jarang nih, Pak nih. Ya, biasanya kita kalau istinsyaq itu cuma di sini. Tuh. Padahal yang namanya istinsyaq itu, Pak, masukkan air ke dalam hidung sampai terasa ada nggak enak di sini kita nih. Ya. Tuh. Sudah baru keluarin lagi. Ya, tuh. Ini makanya orang kita sering kena penyakit pilek. Kenapa? Karena istinsyaqnya nggak benar. Ya, kita kalau istinsyaq benar itu kan apa tuh? Kotoran, bakteri-bakteri yang masuk hidung kita itu, insya Allah keluar. Ya, kita kadang kan habis mulut, ya, depannya doang. Ya, padahal kita sedut istinsyaq namanya istinsyaq. Tuh, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, bukan nyiramin air ke hidung doang, bukan. Ya, air kita taruh. Tuh. Tuh. Ya, makanya salah satu obat, Pak, kalau kita lagi pilek, coba istinsyaq kita perbaiki. Insya Allah sembuh dah. Ya, jangan kita pakai obat mulu, pakai apa tuh namanya tuh? Bismillah itu. Fake inhaler ada lagi yang itu yang apa namanya? Yang kayak botol kecil tuh yang Luna Maya. Ah, masker itu. Ah, sudah aja. Giliran obat semangat banget. Begitu tuh ya. Padahal istinsyaq kita itu masuknya wudhunya kita itu harus kita cakepin, insya Allah kita sembuh dah tuh, ya. Tuh, taruh di sini. Tuh, jangan banyak-banyak, kalau banyak kita batuk. Asalnya yang penting ada air masuk sampai ke ujung hidung kita nih. Ya, tuh, insya Allah ya itu menjadi sempurna. Nah, kapan itu dilakukan? Ba'dal madmadoh, setelah kita apa? Berkumur. Ya, ada orang kumur ame masukin air ke hidung dibarengin. Ya, gitu. Jangan kumur dulu baru istinsyaq. Tuh, ya, karena dilakukan sini ba'dal madmadah. Wa yahsulu aslu sunnah fihi bi idkhalil ma' fil anfi. Tuh. Nah, yang disunahkan di sini adalah memasukkan air ke dalam hidung. Ya, tuh sawaun jazbuhu bi nafsihi ila khayashi. Ya, tuh. Atau dengan dia apa? Menyedot tadi. Tuh. Ya. Kayak orang apa sih? Lagi ini narkoba. Oh, Tuhan mantap banget itu. Ya kan? Lagi nyimeng apa namanya itu? Ya, nyimeng ya. Ya kan? Orang kadang sok-sokan, padahal bukan narkoba terigu. Masukin batuk-batuk dia. Ya, tuh. Ya. Sama tuh kayak orang lagi narkoba ya. Ngeplay gitu Pak tuh pada masa dunia kayak punya dia tuh. Ya kata orang, saya belum nyobain, Pak. Ya, kata orang, kayaknya dunia itu punya kita berdua udah katanya. Ya, tuh. Sama kita praktekin waktu kita apa? Istinsyaq pun seperti itu. Ya, coba. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu ya beberapa sunnah dulu. Nanti akan kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan kita 2 minggu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah kita kasih panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa menginvestasikan diri kita untuk kita memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.